Saudari-saudara, teman-teman muda yang terkasih, pernah tidak Anda merasa ragu untuk ngasih uang ke pengemis? Di lampu merah gitu ya, pinggir jalan. Apa yang membuat Anda ragu untuk memberi uang ke mereka? Mungkin di pikiran kita, ini orang beneran sakit kakinya apa cuman dibuat-buat? Ini orang miskin beneran atau cuman males saja nih? Orang masih muda gini, kita kadang-kadang punya pikiran seperti itu. Faktanya di sekitar kita memang ada orang yang benar-benar membutuhkan, benar-benar miskin. Namun kita kerap kali jadi ragu-ragu gara-gara ada orang-orang yang memanfaatkan rasa iba dan belas kasih demi keuntungan dirinya sendiri. Ada yang berpura-pura, mohon maaf, disabilitas misalnya, padahal tidak. Memanipulasi hati orang lain dengan membawa anak kecil yang bisa jadi bukan anaknya. Supaya apa? Supaya dibantu terus. Yang begini ini adalah tipe orang yang menjadikan pengemis sebagai profesi. Padahal orang mengemis itu karena situasi atau karena keadaan tertentu yang membuat orang terpaksa melakukannya untuk bertahan hidup, bukan untuk nyicil motor atau HP. Orang kemudian tipe-tipe seperti ini dengan sengaja tetap tinggal dalam kepengemisannya itu, memelihara dan memanipulasi situasi miskin dan tak berdaya supaya dapat belas kasih. Saudari-saudara terkasih, Bartimeus adalah orang buta yang sungguh-sungguh pengemis dan membutuhkan bantuan orang lain. Dikatakan dalam Injil, dia duduk di pinggir jalan, di luar kota, bukan di dalam gerbang kota, di luar, duduk di pinggir jalan. Mau menunjukkan bahwa dia memang kelas pinggiran, bukan masyarakat kelas utama. Orang yang tersisihkan bahkan tidak terhitung sebagai manusia, dianggap pendosa. Itulah mengapa kamu buta. Orang Yahudi berpikir demikian. Namun dalam kebutaan dan kemiskinannya itu pun Bartimeus berusaha untuk sembuh dan bangkit. Bartimeus tidak memelihara atau nyaman berkubang dalam situasi dirinya. Namun dia ingin keluar dari kebutaannya dan tidak tinggal dalam kebutaan. Maka ketika Yesus lewat, dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ketika banyak orang menegur dia, diam. Dia malah semakin keras berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku." Sungguh-sungguh Bartimeus tidak mau tinggal dalam kebutaannya dan menjadi orang yang terus dikasihani. Dia yakin bahwa Yesus mampu menolongnya. Dan keyakinan Bartimeus itu tidak keliru. Dia datang dan mohon pada orang yang tepat. Yesus menyembuhkan sungguh pada akarnya, pada persoalannya. Yesus tidak memberi emas, tidak memberi perak. Yesus menyembuhkan, membuatnya melihat, membuatnya berdaya, penuh semangat, dan kemudian mewartakan Injil. Dikatakan Bartimeus setelah itu mengikuti Yesus. Dan hal ini nampak disimbolkan dalam kitab suci bagaimana Bartimeus meninggalkan atribut kepengemisannya itu, yaitu kain jubah yang selama ini menutupinya dari debu dan rasa dingin. Ditinggalkan. Bartimeus kemudian dikatakan tidak lagi duduk. Dia bangkit berdiri menuju kepada Yesus. Dan setelah dia sembuh, dia sungguh-sungguh mengikuti Yesus.
Saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk tidak bermental pengemis palsu itu, yang dengan sengaja tinggal dalam kemiskinan, dengan sengaja tinggal dalam kelemahan, dengan sengaja memelihara dosa dalam dirinya. Jangan. Kita harus berani bermimpi, berani untuk bangkit, berani untuk sembuh, berani untuk hidup lebih baik, bangkit dari kelemahan dan keterpurukan. Ungkapan-ungkapan, ya aku kan memang begini orangnya. Hati-hati. Dalam relasi kalau sudah ngomong gitu itu udah, ini orang yang keras kepala, juga putus asa. Mengatakan, itu kan orang lain, aku nggak mungkin bisa. Atau sebaliknya mengatakan, enak aja, kamu yang salah, bukan aku. Allah, orang lain begitu aja boleh kok, saya nggak boleh. Hal-hal macam ini, cara pikir seperti itu membuat kita terus berkubang dalam situasi keterpurukan dan tidak pernah maju. Lebih parah lagi, orang bisa punya gangguan kepribadian yang disebut narsisistik. Ini tipe orang yang si paling menderita, si paling banyak kerjaan, si paling dibutuhkan. Tapi sebenarnya dalam komunitas, dalam relasi, dia si paling menyiksa orang lain. Playing victim. Mas Aris itu, layangan putus. Ini pribadi yang manipulatif. Jelas-jelas dia yang salah, tapi bertindak sebagai seolah-olah korbannya. Dia selalu merasa yang menjadi korban, padahal dia sengaja berkubang dalam situasi korban itu demi kepentingan dirinya, supaya mendapat perhatian, supaya dikasihani, supaya dapat pengikut, dapat pujian, dan seterusnya. Saudari-saudara yang terkasih, mari kita datang kepada Allah seperti Bartimius, berdoa dan berseru kepada Yesus. Kita diajak untuk juga merenung dan berefleksi. Jangan hidup dalam alam pikiran dan keinginan kita sendiri. Kita mesti hidup dalam apa yang dipikirkan dan dikehendaki oleh Allah. Ia adalah orang yang tepat, yang tahu dengan tepat bagaimana menyembuhkan kita. Amin.